Salah satu latar belakang terbentuknya Pasikian iki, Pasikian Pecalang Bali ini istilahnya persatuan Nggih, persatuan. Persatuan Pecalang seluruh Bali iki untuk memudahkan koordinasi. Mudah koordinasi. Jadi tidak ada istilahnya bahwa Pasikian ini memimpin pecalang desa adat, tidak. Nah kan rame itu yang Yeah, itu yang jadi ini yang perlu kita jelaskan kesempatan Sarasami Kerama Bali Pasikian bahwa dan Pecalang Desa Pasikian Adat ini bukan pimpinan dari pecalang desa adat. Peran Pasikian dan keberadaan pecalang di desa adat ini tidak bisa tidak bisa berbenturan ini. Tidak bisa. Jadi Pasikian pecalang ini kan harus menyesuaikan dengan pecalang desa adat. Jadi tidak bisa mendikte pecalang desa adat. Ada kesan bahwa ada yang merebut posisi Pasikian itu. Ada kesan bahwa akan dibawa ke politik. Ya mungkin sebenarnya semua punya keinginan untuk ngayah, gitu. Tapi caranya beda. Gitu. Ya tapi tetap harus dijelaskan, gitu. Harus dijelaskan biar tidak nanti terjadi pembiaran untuk hal ini ke depan. Agar jangan sampai permasalahan yang terjadi sekarang akan nanti terakumulasi ke depannya. Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Swastiastu. Tribuners Semeton Tribun Bali, berjumpa lagi bersama saya dalam program Tribun Bali Podcast. Kita akan membahas terkait Pasikian Pecalang Bali, dan pada kesempatan ini kita akan ngobrol, akan diskusi dengan Jero Putu Yudi Pasek Kusuma selaku Manggala Pasikian Pecalang MDA Kabupaten Klungkung, sekaligus beliau Panitia Paruman Agung Pasikian Pecalang Bali Provinsi Bali 2025-2030 yang berlangsung pada 27 September 2025. Nah, kita akan membahas terkait Pasikian Pecalang Bali dan juga tentu dinamika pemilihan Manggala Pasikian Pecalang Bali yang berlangsung pada 27 September 2025 yang lalu. Swastiastu. Swastiastu Pak Ngomong. Jero Yudi, navigator niki. Kena. Ini untuk kedua kalinya kita sukses semua niki, sampun ngobrol boleh galah malih ketemu. Beliau dulu yang menyuarakan menolak ormas luar Bali ya. Dan sekarang aktif di Pasikian Pecalang MDA Kabupaten Klungkung ya. Dan sangat aktif juga di media sosial untuk mengedukasi masyarakat terkait budaya adat Bali, termasuk juga pecalang. Terutama pecalang. Gitu, terutama pecalang. Kalau boleh tahu, Pak Jero niki sampun sejak kapan sih menjadi pecalang dan terlibat dalam Pasikian pecalang di Kabupaten Klungkung? Ngesap yang dari Pak Komang, bes megelone gitu. Bes megelone ngayah di pecalang. Berawal dari pecalang Banjar, pecalang Banjar. Karena kita akan buat awig baru di Banjar, sehingga amanah dari awig tersebut harus ada pecalang Banjar. Dan sebelumnya di Desa Adat Semarapura ini belum ada Desa Adat Semarapura gitu. Baru Banjar saja gitu. Dan tiang di kesudi ngayah terus pecalang di Banjar gitu nih. Banjar ada tangkas maksudnya di widangan Desa Adat Semarapura di lingkungan kota nih. Sampai sekarang udah 20 tahun Pak Komang. Ampun, 20 tahun. Jadi karena kelamaan ini. Kemudian tiang kesudi dadas penyarikan di Desa Adat Semarapura. Biar ada kaderisasi niki. Sampai sekarang sampun dadas penyarikan di Desa Adat Semarapura. Kalau di Pasikian Pecalang Klungkungnya? Karena salah satu syarat untuk menjadi Pasikian prajuru Pasikian itu tidak harus pecalang. Jadi orang yang pernah menjadi pecalang atau prajuru pecalang tetap bisa sampai SK-nya berakhir nanti pada tahun ini sebenarnya. Nah, setelah itu baru akan ada paruman madya lagi di tingkat kabupaten kota. Berarti ampun sekitar satu periode nih 5 tahun. 5 tahun sampai 5 tahun.
ngayan di Pasikian Pecalang Kabupaten MDA. Nggih, nggih. Menarik niki Pak Jero terkait Pasikian Pecalang Bali niki Nggih. kan. Pak Jero sering juga menyampaikan di lewat media sosial ya terkait apa itu Pasikian Pecalang Bali. Nggih. Banyak juga kramo ya kramo masyarakat Bali, ya warganet kan gitu yang bertanya apa sih sebenarnya itu Pasikian Pecalang gitu kan. Artinya masih ada kramo yang bertanya gitu kan. Mungkin yang belum terlalu paham terkait keberadaan Pasikian Pecalang gitu. Bisa Jero jelasin nih. Ya, dinamikanya karena ketidaktahuan Nggih, krama Bali dalam hal ini tentang Pasikian Pecalang Bali. Sebenarnya filosofinya dari keinginan untuk bersatu gitu ya. Menyatukan diri. Pecalang desa adat menyatukan diri menjadi Pasikian Pecalang. Selayaknya sebuah organisasi ini kan lembaga koordinasi. Lembaga koordinasi. Dan kebetulan ada di bawah lembaga Majelis Desa Adat. Nah, jadi pada dasarnya Pasikian Pecalang ini ya mengkoordinir seluruh pecalang desa adat. Dan tentunya sekarang tergantung program kerja apa yang diberikan oleh MDA, oleh Pasikian ini, oleh lembaganya. Bisa mungkin peningkatan kapasitas untuk pecalang desa adat, atau mungkin memperjuangkan kesejahteraan dalam hal ini perlengkapan dan peralatan penjagaan gitu ya. Ya memang dulu kita sempat berpikir karena di pemerintah anggarannya minim untuk pecalang ini, kita maunya melakukan menggedor perusahaan untuk CSR-nya biar bisa membantu pecalang. Karena dalam hal ini kami sudah membuktikan diri bisa dan mampu melakukan penjagaan di desa adat masing-masing. Seharusnya kan dari pihak swasta bantu kami lah. Paling tidak dalam wujud CSR membantu membelikan seragam gitu. Yang Pak Komang harus ketahui juga banyak semeton kami di desa-desa yang malah 10 tahun tidak pernah ganti seragam. Jadi siang lah seragam nih, iya tumanggon gitu. Iya. Ya ngomong soal seragam ini kan kemarin Pak Gubernur juga sempat mewacanakan akan memberikan seragam untuk pecalang di seluruh desa adat Bali nih. Semoga terwujud. Ya, kita tidak tahu juga kemampuan pemerintah Provinsi Bali untuk kedepannya. Tapi ya kami berharap tolong perhatikan pecalang ini, terutama sampai di tingkatan desa adat. Karena selama ini kami di kabupaten pun tidak pernah mendapatkan dana operasional untuk melakukan koordinasi ke kecamatan-kecamatan. Apalagi yang di Kabupaten Kelungkung punya kepulauan di sana. Ada Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Jadi untuk nyebrangnya kami susah. Apalagi sampai untuk memberikan mereka sekedar kopi pada saat pertemuan. Jadi kami berharap agar pemerintah ke depannya untuk bisa membantu di Pasikiannya agar bisa menjalankan program kerja ke depannya. Ya, semoga memang terwujud ya nanti dari Pak Gubernur untuk memberikan seragam, kemudian juga tambahan insentif ke desa adat yang untuk diperuntukkan untuk pecalang gitu. Itu harapannya. Ya, tapi kami berharap tidak selalu harus minta-minta. Karena dari perjurunya juga harus aktif untuk mencari sumber-sumber anggaran yang tidak mengikat kepada Pasikian agar bisa dipergunakan untuk program kerjanya. Jadi salah satu latar belakang terbentuknya Pasikian Pecalang Bali ini istilahnya persatuan persatuan pecalang seluruh Bali ini untuk memudahkan koordinasi. Jadi tidak ada istilahnya bahwa Pasikian ini memimpin pecalang desa adat, tidak. Nah kan rame itu yang jadi ini yang perlu kita jelaskan kesempatan Sarasami Kramo Bali bahwa Pasikian ini bukan pimpinan dari pecalang desa adat. Tapi semua harus megang peran. Harus ada yang menjadi koordinator, harus ada yang menjadi mengedukasi, yaitu bukan pemimpin tapi yang mengkoordinir. Cuma disilakan dinomenklaturkan menjadi manggala gitu ya. Jadi harus ada kan seorang yang memegang peran sebagai itu. Koordinatornya. Tapi tetap bahwa pecalang desa adat bertanggung jawab terhadap bendesanya, karena SK-nya dari bendesa. Iya, betul. Bukan dari dari Pasikian atau bukan dari MDA.
supaya tidak terjadi benturan kan gitu. Nggih, jadi tetap bahwa Rancu antara desa adat dengan pasikiannya kan. nggih, kalau pecalang desa adat ya bertugas dan bertanggung jawab untuk mengamankan widangan desa adatnya. Dan apabila di widangan desa adatnya itu ada objek vital, katakan seperti kantor, ya wajib dong kita jaga kantor ini. Bukan mengambil alih kerja polisi, tapi bersinergi dengan aparat kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Agar widangan desa adat kita tetap aman dari orang-orang yang ingin berbuat anarkis. Toh nanti kalau terjadi sampai Ampura pertumbuhan darah, otomatis kan harus mencaru desa adat. Iya. Gede Biayanya gede. Dan untuk mencegah itu, maka kita harus mempunyai jiwa paling tidak ambil pekerjaan yang lebih banyak lagi, itu untuk mengamankan widangan desa. Kalau yang di desa adat Semarapura kebetulan ada Polres di sana. Ya kita jaga Polresnya. Dari apa? Ya dari unsur-unsur yang ingin merusak widangan desa adat kita. Bukan kantornya yang kita jaga, tapi widangannya kita jaga. Ya kan ini kan simpang siur, pemahaman semeton di Bali ini. Ya kami memang punya tugas untuk itu. Apalagi memang di sana ada widangan desa adat yang harus kita jaga keamanannya. Artinya jelas ini antara peran pasikian dan keberadaan pecalang di desa adat ini tidak bisa tidak bisa berbenturan nih. Tidak bisa. Jadi pasikian pecalang ini kan harus menyesuaikan dengan pecalang desa adat. Jadi tidak bisa mendikte pecalang desa adat. Toh kalau memang terjadi permasalahan, misalkan minta bantuan dari pecalang desa adat, pecalang desa adat harus minta izin dari bendesa dulu. Betul. Boleh nggak kita ngayah di luar widangan desa? Tetap ininya ke bendesa tetap. Jadi bendesa adat mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk itu. Karena kan bendesa adat bertanggung jawab terhadap keramanya. Karena keputusan yang tertinggi dalam desa adat kan paruman kerama. Termasuk mungkin kegiatan misalnya kayak Paruman Agung Paruman Agung Pecalang Gelar Agung Gelar Agung Pecalang di Denpasar. Tetap pecalang desa adat ini atas ada surat tugasnya dari bendesa. Jadi bendesa membuat surat tugas atas nama ABCD untuk ikut dalam gelar agung gitu misalkan. Jadi kalau tidak tanpa itu nggak bisa. Jadi pecalang desa adat tidak perlu khawatir dengan keberadaan pasikian ini. Nggak perlu. Jadi bukan mengatur. Nah itu yang memang harus dijaga. Tidak mengatur. Ya artinya kan Jero selaku pasikian di Klungkung dan juga cukup lama berkecimpung sebagai ngayah di pecalang, artinya bisa memberikan edukasi terkait ini. Sejauh ini napi kira-kira yang kelihatan peran dari pasikian pecalang Bali ini Pak Jero, mungkin ada bisa dicontohkan mungkin untuk saat ini ya seperti misalkan kejadian waktu di Besaki, di mana salah satu anggota pecalang di Besaki mengalami pengeroyokan, dan kami tentunya bersatu di sana untuk menyatakan sikap bahwa jangan sampai yang menjadi korban justru menjadi tersangka gitu ya, meskipun secara ini akhirnya di ujungnya terjadi restoratif justice untuk itu. Jadi karena desakan dari pecalang ini, kan sekarang istilahnya no viral no justice gitu. Jadi kita bersatu, kita mencatatkan sikap, sama seperti Tiang buat konten tentang penolakan ormas luar Bali itu. Ya kita menyatukan visi di sana. Tiang mengajak semua pecalang seluruh desa adat di Bali untuk menyatukan satu sikap untuk menolak. Kalau semua sudah menyatakan sikap, ya udah nggak bisa. Jadi itulah fungsinya perannya pasikian. Dan ke depan tantangannya lebih banyak lagi, karena pergerakan zaman kan dinamis nih. Dan rongrongan terhadap adat dan budaya di Bali kan juga semakin tinggi sekarang. Kalau tidak ada persatuan ini susah nanti kita. Akan sangat mudah ketika kita dicerai beraikan gitu loh. Kan sudah terjadi dulu di zaman Majapahit, di mana raja-raja kecil ini mulai dirongrong gitu oleh pemahaman asing gitu ya. Ya kami berharap memang
semoga Pesikian Pecalang ini tetap menjaga marwah dari desa adat di Bali ini. Jadi itulah peran dan fungsinya Nggih. menjaga, salah satunya menjaga adat budaya Bali Nggih. secara bersama-sama supaya tidak sampai nanti tidak terjadi cerai-berai. Nah, peran itu yang diisi oleh Pesikian. Bagaimana Bagaimana mengedukasi semeton-semeton pecalang, kan tidak semua mempunyai kompetensi yang sama, pemahaman yang sama. Perlu ada sentuhan edukasi sampai ke tingkat desa adat. Peningkatan kapasitas itu sangat penting. Jadi kami dulu pernah punya program TOT, Train of the Trainer itu, dari tingkat provinsi sampai kecamatan. Jadi kami tidak pusing lagi di provinsi memikirkan yang akan melatih atau meningkatkan kapasitas pecalang sampai di tingkat kecamatan. Itu dulu kita program kami dulu. Ya mudah kayaknya sih kandas kan. Ya mudah-mudahan masih bisa dijalankan nanti, berlanjut lagi karena mengingat sekarang perubahan zaman. Tapi kewajiban moral Tiang Pak Komang, Tiang sampaikan sekarang ya, mungkin terkesan cernak bodoh gitu ya. Kami sempat beberapa kali ke desa adat di beberapa desa adat di Bali. Naik motor nih, kita datangi semeton, kita punya 3 orang sesama pecalang nih, turun ke desa adat, ketemu sama pecalang di sana, ngobrol. Dan kemudian kami tentunya di sana menemukan banyak sekali kendala. Maksudnya keluhan dari teman-teman pecalang niki. Jero tiang ngalih kini kebasan, tiang pun molas tiban ngayah sing man seragam gitu ya. Nah, kalau kita tidak turun langsung, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah itu. Ya kami berharap bahwa nantinya Pesikian Pecalang yang dari provinsi bisa sampai seperti itu, menyentuh masyarakat sampai di tingkat desa adat. Jadi menyentuh ya, mendengar kayak gitu. Iya, menyentuh apa tapi istilahnya menyerap aspirasi kan gitu. Dan itu sudah kami jalankan tanpa operasional. Sekedeman nih, nah demen montoran nih, montoran saya menyapa sambil gitu. melalir Dalam perjalanan kemudian minta sedang menjaga, kami berhenti kemudian ngobrol gitu. Ya di sana ada interaksi yang informal. Kalau mereka diajak rapat di ruang rapat itu kan segan gitu bicara. Tapi ketika kita datang langsung ke sana, bicara dari hati ke hati kan lebih objektif yang kita dapatkan. Nah, mungkin disitulah peran Pesikian Pecalang itu seharusnya peran Pesikian Pecalang. Nah, ada juga suara-suara nanti Pesikian Pecalang ini agak rawan nanti ditarik-tarik ke politik nih. Kalau Pak Jero lihat gimana nih? Pesikian Pecalang ini kan ada aja saya lihat paling dekat-dekat pilkada nanti ini gitu. Kenapa seperti itu Pak Komang? Karena Pecalang ini seksi sekarang. Seksi ya. Karena kami sudah membuktikan diri bersatu. Dan jumlahnya luar biasa. Ada 1.500 desa adat loh. 1.500 desa adat. Masing desa adat aja katakan 20 lah gitu. 20. Berapa pun itu? 3.000 kan gitu ya. Nah, itu jadi itu menjadi pemikiran orang kan, itu kan menjadi bahan nanti sebagai alat politik. Dan ini tentunya kepalanya tergantung kepalanya sekarang. Jadi kalau memang kepalanya punya integritas tinggi untuk tidak sampai serong kanan serong kiri, tentunya bisa. Kalau dia memang dari dulu nggak mau mikirkan seperti itu, walaupun dia ditarik-tarik untuk itu, dia nggak mau. Yang namanya pecalang ya pecalang. Kalau dia memang pernah menjadi relawan dalam satu ajang dia lepaskan, tanggalkan pecalang itu. Jadi kita tanggalkan baju pecalang, kita pakai baju biasa. Jadi nggak mau yang tarik anggota tiang untuk itu. Personal kita pribadi gitu. Kalau personal kan nggak ada masalah, ada masalah kan politik masing-masing. Tapi kan yang secara organisasinya nih, jangan sampai ketarik. Ya dia tidak pakai baju pecalang, tidak pakai atribut apa gitu. Ya kalau personal kan tidak ada larangan. Itu kan menjalankan hak kita sebagai warga negara. Nah, menarik ini terkait Pesikian Pecalang Bali, saya kira tadi sudah disampaikan lah sama Jero Yudi, dan rasanya bisa mencerahkan ya terkait peran dan keberadaan dari Pesikian Pecalang Bali ini. Dan kalau Tribuners pengen mendapatkan edukasi lebih
lengkap dan detail sering ikuti saja. Bisa Ikut nanti saja. hubungi tiangnya, bisa Ikut bisa hubungi hubungi tiang nanti. beliau ya. Iya. Kalau Tiang masih siap ada- nggak ya? Siap nggak ya? Kalau Datang masih ada turun yang ke ragu desa-desa, terkait dari Iya. Pasikian Pecalang itu. Nah, jadi ini menarik ini. Tadi kan seperti yang singgung terkait dinamika di Pasikian Pecalang Bali ini, terkait pemilihan Manggala Pasikian Pecalang Bali ya untuk periode 2025-2030 nih. Iya. Dan Jadi Yudi kan kemarin sempat menjadi panitia Paruman Agung Pasikian Pecalang Bali kan kita. Nah, ini ada dinamika kan. Paruman Agung itu berlangsung 27 September 2025. 27 September 2025. Oke. Bisa dijelaskan Pak Jero, seperti apa sih sebenarnya yang terjadi waktu ini kan? Nggih. Seperti apa kronologinya gitu. Nggih, nggih. Ini juga simpang siur ditanya Pak Omang Nggih. di media. Jadi kami perlu juga menjelaskan Nggih. dari sisi kami nggih, bahwa panitia Paruman Agung Pasikian Pecalang MDA Provinsi Bali ini sudah melakukan kegiatan dari mulai melakukan sosialisasi dengan pecalang Banjar, Pura Pecalang Desa Adat seluruh Bali. Jadi kami mengirim surat kepada 1.500 desa adat, pecalang desa adat, untuk mengikuti Zoom meeting, melakukan sosialisasi terkait pola penjaringan bakal calon Manggala Pasikian Pecalang MDA Provinsi Bali. Dan kami juga melakukan sosialisasi terkait akan diterbitkannya buku Sesana Pasikian Pecalang Bali, tuntunan Sesana Pasikian Pecalang Bali. Dan pada saat sosialisasi itu kami jelaskan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan. Mulai dari sosialisasi melalui Zoom meeting, setelah itu kami melakukan sosialisasi dan penjaringan bakal calon ke kabupaten kota. Jadi ada 2 tim Niki, datang ke 9 kabupaten kota. Nah, setiap tim itu pada saat penjaringan di masing-masing kabupaten kota itu mengundang triangge dari Pasikian Pecalang Kecamatan dan Pasikian Panca-Angge dan Pasikian Pecalang Kabupaten Kota. Jadi dari unsur kecamatannya ada, dari unsur kabupatennya ada. Kami berharap hasil dari sosialisasi Zoom meeting dengan pecalang desa adat itu sudah disampaikan di kecamatan. Dan kecamatan sudah membawa calon ke kabupaten, dan kabupaten membicarakan ini semua. Dan tentunya semua aspirasi dari bawah. Dan kami datang ke kabupaten kota sudah dengan oleh-oleh mandat. Jadi setiap kabupaten kota memberikan mandat untuk siapa akan menjadi calon Manggala. Sudah ada rekomendasi gitu kan? Oke, sudah ada rekomendasi dan mandat dari kabupaten kota. Dan pada saat itu Pak Ngurah Putu Hadi Pratyana mendapatkan 8 mandat dari 8 kabupaten kota. Dia mendapatkan 1 dari Kabupaten Kelungkung. Gitu. Jadi, nah dengan bakal mandat tersebut, panitia melakukan verifikasi tentang kriteria persyaratan. Dan pada saat rapat verifikasi itu dinyatakan dari bakal calon menjadi calon. Nah, setelah diputuskan ada 2 calon Manggala, kami melakukan koordinasi dengan Bendesa Agung. Jadi Bendesa Agung pada saat itu mengizinkan agar segera melakukan Paruman Agung. Dan namanya sudah Paruman Agung namanya? Sudah namanya Paruman Agung. Ya. Jadi yang namanya Paruman Agung tentunya akan memilih calon pengurus kan gitu ya. Beda dengan pesamuan ini. Pesamuan kan memilih membicarakan program kerja. Itu yang saya tahu nomenklaturnya. Dan kemudian setelah itu terjadilah Paruman Agung ini pada tanggal 27 September 2025 yang dimana dari Prejuru MDA Provinsi hadir, di sana ada Bendesa Agung, kemudian juga ada Kepala Dinas DPMA yang hadir dan ikut membuka Paruman Agung tersebut. Jadi dilaksanakan di kantor MDA Provinsi. Di ruang Lila Geraha. Nah, pada saat itu memang hadir 36 anggota, 36 undangan. Yang tidak tahu apa yang terjadi, sehingga dari undangan yang kita sebar
yang datang 36 peserta Perumahan Agung. Seharusnya berapa dari undangan? 100 kalau nggak salah. 100-an Nggih, gitu. nggih. Kemudian proses berjalan, proses berjalan, dan kemudian dari hasil Perumahan Agung tersebut dan melihat dari mandat yang dari rekomendasi yang didapatkan, jadi peserta Perumahan Agung itu setuju untuk Pak Ngurah Putu Hadi Prajana menjadi Manggala. Manggala utama di Persikuan Pecalang Provinsi Bali. Dan kemudian hak dari Pak Ngurah ini untuk mencari triangelnya pada saat itu. Nah, dipilihlah saya untuk menjadi kinten penyarikan utama. Dan Pak Wayan Widana dari Pecalang Kuta untuk menjadi pedangan utamanya. Sambil juga diberikan waktu pada triangle itu untuk memilih keprajuruannya, kinten. Nah, setelah berlangsung itu kita menunggu SK ini, kok nggak terbit gitu nih. Menunggu SK seharusnya kan sudah kita laporkan juga. Gitu. Dan kemudian pada tanggal 18 Oktober kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Pendeta Agung, panitia Pendeta Agung, dan kemudian perjuru yang lama. Dan pada saat itu dijelaskan ada keluhan dari dua kabupaten kota, yaitu Tabanan dan Jemberana. Dan pada saat itu Pendeta Agung mengambil sikap untuk ada paruman ulang. Tabanan dan Negara waktu Perumahan Agung hadir tidak? Tidak hadir. Oh, tidak hadir. Tidak hadir. Ya, pada situ sebenarnya sudah ada undangan, cuma sudah ada screenshot bukti kok. Cuma nggak tahu nyangkutnya di mana gitu. Dan kemudian setelah itu kita menyampaikan pendapat, dan Pendeta Agung setuju tidak ada Perumahan Agung kembali, Perumahan ulang kembali gitu ya. Dan akan rencananya manggil atau mengundang dua kabupaten ini untuk diberikan klarifikasi. Karena dalam SK itu jelas disebutkan kalau terjadi permasalahan akan diselesaikan. Gitu, ada di poin dalam SK yang diterbitkan oleh Pendeta Agung tersebut. Dan lama-kelamaan kok tidak ada komunikasi apa gitu. Nah, pada saat pelaporan itu saya tambahkan lagi, Pendeta Agung justru memerintahkan juga kami dari panitia untuk segera memberikan calon perjuru. Calon perjuru. Malah diminta sampai 2 peleton itu, 60 orang. Biar lebih banyak, lebih bagus katanya. Gitu, Nah, kemudian entah gimana setelah itu tidak ada lagi komunikasi. Dan Tiang pribadi chat, memberanikan diri untuk ngechat beliau secara pribadi lewat WA, dan alasannya masih ada Paruman Madya. Dan tidak tahu sampai berapa bulan itu akhirnya Tiang dengar kok ada pesamuan agung gitu ya. MDA-nya gelar pesamuan agung yang milih prajuru juga. Nah, itu yang Tiang tidak ngerti dan tidak melibatkan perjuru Persikuan Pecalang Provinsi gitu, atau panitia sebelumnya. Padahal di sana kan sudah ada SK. Nah, nggak ngerti ya apakah SK itu bisa dicabut atau gimana, kan dia tidak ngerti. Kemudian terwujudlah pesamuan agung itu. Gitu. Pesamuan agung. Yang sudah terjadi kemarin tanggal 1 Maret 2026. Berarti hasil Perumahan Agung ini dianulir. SK-nya kan memang tidak dikeluarkan ya? Tidak dikeluarkan. Dianulir itu kan dia tidak ngerti seperti apa. Apakah dianulir kemudian SK panitianya itu tidak dipakai, atau memang bisa segitu saja dipakai tanpa ada paruman yang lebih besar untuk nyabut SK tersebut gitu. Nah, kemudian juga disampaikan ada press release atau yang muncul di media dari MDA menyampaikan beberapa poin itu. Jadi ya dinamikanya seperti itu saat ini. Jadi perlu yang jelaskan kepada Semeton biar tidak
biar dapat sumber cerita dari Tiang gitu, dari versi Tiang. Artinya kami juga memberikan ruang ke Pak Jero, juga memberi ruang kepada MDA kan, biar seimbang. Berseimbang gitu kan, biar kami juga tidak dianggap sebagai berpihakan nanti kan gitu. Akhirnya SK-nya itu pun tidak keluar Tidak keluar. Dan kan sempat kemarin supaya dikeluarkan. Sebenarnya Kepala Dinas DPMA kan mengeluarkan surat juga. Untuk segera menerbitkan SK hasil Parlemen Agung 27 September 2025 itu. Dan rupanya tidak dipakai itu surat dari DPMA itu. Kentan. Jadi pun dianulir hasil Parlemen Agung nggih. Tiang nggak masalah dianulir itu nggih. Cuma memang Tiang yang namanya ngayah dimanapun bisa gitu nggih. Cuma Tiang polanya yang harus kita biar lebih elegan lah gitu. Jangan main seperti zaman penjajahan pakai sembunyi-sembunyi gitu Kalau mau kita diskusi gitu kita minta kita ngobrol kan kita namanya desa adat ini kan semuanya bisa diselesaikan dengan bicara. Ada namanya paruman atau sangkepan gitu kan. Kalau kita tidak duduk bersama, kita tidak tahu seperti apa masalahnya. Nah setelah SK tidak keluar, kemudian ada rencana Pasamuan Agung, pernah ada diskusi komunikasi dari pihak MDA? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi cuma yang keluar press release atau apa istilahnya nih salah satu bage yang menjelaskan tentang itu ya. Ya tapi masih bisa diargumentasikan itu di debat itu masalah itu karena tidak 100% benar gitu. Karena itu kan bisa menjadi opini. Kalau tanpa tanda tangan yang jelas itu kan menjadi opini pribadi. Kalau sudah ada kop dan tanda tangan itu sah bahwa itu adalah keluar dari MDA. Jadi Pak Jero sendiri nih istilahnya ampun legowo mungkin nggih. Tiang si legowo. Toh Tiang masih tetap ngayah. Jujur Tiang niki meskipun tidak masih dianulir di provinsi, Tiang masih akan tetap menyapa semeton di kabupaten kota, di desa adat. Tiang masih tetap punya tekad untuk memberikan edukasi, konten-konten edukasi, tapi tanpa melalui jalur MDA provinsi. Jadi semeton sana jagi wenten mengundang Tiang untuk memberikan materi tentang peningkatan kapasitas harus Tiang siap ngayah gitu. Lebih ke edukasinya mungkin. Edukasi. Jadi enggak ada banyak jalan untuk ngayah itu kan enggak harus menjadi itu gitu ya. Mungkin ide susunan yang ada di Bali ini memberikan Tiang cara yang berbeda. Supaya bisa lebih fokus semesta kan kadang-kadang aneh nih memberikan kita gitu ya. Jadi ya kita mengikuti jalur aja. Ya kita berharap sih dinamika ini tidak berlanjut, tidak berlarut-larut kan gitu. Ya tapi tetap harus dijelaskan gitu. Harus dijelaskan biar tidak nanti terjadi pembiaran untuk hal ini ke depan. Agar jangan sampai permasalahan yang terjadi sekarang akan nanti terakumulasi ke depannya. Jadi cukup kami yang merasakan itu. Jangan sampai 5 tahun ke depan terjadi lagi yang seperti ini. Sejauh ini sepengetahuan Pak Jero Yudi, memang belum ya ada mekanisme aturan gitu, persyaratan dalam pemilihan Manggalo ini mungkin. Karena ini kan baru yang pertama rasanya. Betul. Niki kan panitia sebenarnya mengikuti pola yang dilakukan oleh MDA Provinsi Bali pada Pasamuan Agung, pemilihan bendesa. Dan kami juga mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Paikatan Yowana. Jadi kami semua samakan gitu. Jadi karena merasa itu sudah jalan, tidak ada masalah ya udah kami adopsi gitu. Jadi kami merasakan tidak sampai memang belum ada yang namanya yang betul-betul membahas tentang itu. Ya mungkin kedepannya itu. Ya mudah-mudahan kedepannya agar bisa dibuat sehingga tidak terjadi permasalahan seperti ini. Ya, karena banyak dinamika, ada banyak cara untuk menjatuhkan adat di Bali kan. Mungkin ini bisa dipakai pintu masuk untuk
mengadu domba kita di desa di Pecalang ini terutama. Jadi harus dibuatkan standar baku yang jelas. Betul. Gitu. Nggih. Biar tidak terulang lagi kan Biar tidak terulang lagi. Kedepannya bisa lebih baik lagi kan nggih. Terutama dalam pemilihan Manggalo. Kasihan ini kegaduhan ini kan nanti justru masyarakat jadi a priori terhadap Pecalang. Ada kesan bahwa ada yang merebut posisi Pasikian itu. Ada kesan bahwa akan dibawa ke politik. Ya mungkin sebenarnya semua punya keinginan untuk ngayah gitu. Tapi caranya beda gitu. Ya, tentunya kita berharap apa yang sudah terjadi bisa menjadi bahan evaluasi, bahan mungkin ada kutip sebagai bahan pelajaran ke depannya gitu, untuk lebih baik lagi dalam organisasi. Berarti mungkin sudah terbentuk kan Manggalo Pasikian Pecalang Bali hasil persamuan itu nggih. Pak Jero sudah legowo. Mungkin sebagai seorang pecalang yang sudah lama ngabdi ngayah gitu. Sebagai Pasikian mungkin ada harapan ini untuk atau masukan untuk Pasikian Pecalang Bali yang sudah terbentuk yang baru niki. Ya. Meskipun ya secara tidak langsung harus ada berjiwa besar juga dengan dinamika ini ki. Mungkin sedikit masukan buat perjuru Pasikian Pecalang MDA Provinsi yang sudah terpilih hasil Pasaman Agung 1 Maret 2026 kemarin. Jadi kami berharap bahwa tolong agar bisa menyentuh Pasikian Pecalang sampai di tingkatan desa adat. Karena mereka perlu sekali suaranya didengar, aspirasinya diserap, dan kemudian jangan hanya diserap saja, tapi berikan langkah konkret untuk bisa membantu mereka. Karena mereka adalah tulang punggung kita untuk menjaga marwah desa adat itu sendiri, untuk menjaga widangan desa adat sendiri. Karena tidak ada sejengkal pun wilayah di Bali yang bukan widangan desa adat. Ya, itu mungkin sedikit saja Pak Komang. Jadi ya berharap juga berpikir yang tetap netral. Jangan dibawa ke sana ke sini karena akan banyak godaan lagi nanti ke depannya. Apalagi 2029 ini sudah mulai mendekat. Jadi banyak godaan nanti di sana. Selayaknya gadis seksi pasti banyak yang menggoda. Jadi ada 1.500 desa adat, Pecalangnya harus tetap diayomi. Saya kira cukup jelas nih Pak Jero penyampaiannya. Tentu sekali lagi kita berharap dinamika yang terjadi kemarin sudah berlalu dan bisa menjadi evaluasi ke depannya untuk hal yang lebih baik di ke depan ya. Dan sesuai harapan dari Pak Jero juga tadi bahwa Pasikian Pecalang yang sudah terbentuk ini bisa mengayomi, melindungi pecalang di seluruh desa adat di Bali nih. Dan selalu menyerap aspirasi, kemudian curahan-curahan hati mereka nih, untuk memperhatikan kesejahteraan mereka ya. Ya termasuk salah satunya paling dasar itu seragam gitu. Seragam itu paling penting. Dan sekali lagi jangan sampai Pasikian Pecalang ini ditarik ke kanan kiri gitu. Tetap menjaga marwah desa adat Bali ini dan Pecalang Bali. Sukses semua Pak Jero. Atas waktunya nih, atas penjelasannya. Sekali lagi kita berharap yang terbaik untuk Pasikian Pecalang Bali dan Pecalang Desa Adat Bali. Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Satria Jaga Buana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.